أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh mengajak kita jamaah Jumat, terkhusus diri khatib pribadi, untuk mari bersama kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan antara kita dengan kita, antara satu dengan yang lainnya, Allah tidak pandang dari jabatan yang kita miliki. Allah tidak pandang dari harta yang kita miliki. Allah tidak memandang dari pakaian bagus yang kita miliki. Tapi membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa yang membedakan kita antara satu dengan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di tahun baru, tepatnya di 10 Muharram 1445 Hijriah, yang kalau kita dapat dan bisa menyadari ini adalah tahun baru kita sebagai umat muslim, tapi terkadang kita lebih banyak mengagungkan, merayakan tahun baru Masehi yang sebenarnya juga tahun baru kita. Tapi terlebih-lebih tahun baru yang mesti kita rayakan, yang seharusnya lebih kita meriahkan, adalah tahun baru Hijriah. Tapi dirayakan atau tidak dirayakan, sebenarnya bukanlah sebuah permasalahan dalam kehidupan kita. Karena yang terpenting dari momentum tahun baru, apa itu Masehi ataupun Hijriah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita, mengkaji ulang apa yang telah kita perbuat selama setahun belakangan ini. Tentu kita sepakat, yang namanya kita manusia adalah tempat silap, adalah tempatnya salah. Yang kalau kita kembali berpikir, dalam kurun 24 jam kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
salah satu peristiwa besar di 10 Muharram ini adalah bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersyukur karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang sudah pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 40 tahun melakukan penyesalan atas apa yang dilakukannya. Yang kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarah. Allah hanya melarang untuk tidak mendekati pohon, untuk tidak memakan buah tersebut. Hanya karena satu kesalahan. 40 tahun lebih kurang dalam sebuah riwayat, Nabi Adam sangat menyesal dalam kehidupannya. Dalam surah Abasa ayat pertama dan kedua Allah jelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, abasa wa tawalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cemberut, bermuka masam. Kenapa? Anja'ahul a'ma. Ketika pada satu saat yang genting, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabatnya merencanakan taktik perang. Anja'ahul a'ma. Lantas seorang sahabat yang buta yang dikenal dengan Ummu Maktub datang pada saat-saat genting itu. Begitu melihat sahabatnya, wajah Nabi berubah menjadi masam. Nabi cemberut dan Allah tegur baginda Nabi sehingga 3 hari 3 malam Nabi menyesali perbuatannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara logika ketika kita bermuka masam cemberut kepada orang yang buta, atau kita merendahkan dengan bahasa isyarat tentunya, mengejek dengan menjulurkan lidah kita kepada orang yang buta, maka tidak bisa dijatuhi dengan hukum dosa. Karena orang buta pasti tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Orang buta tidak akan pernah tahu. Ummu Maktub tidak pernah tahu Nabi Muhammad SAW saat itu cemberut kepadanya. Tapi Nabi, seorang manusia yang sempurna di seluruh alam dunia dan akhirat, menjadi kekasih Allah, 3 hari 3 malam menangis bersedih atas perlakuannya kepada Ummu Maktub. Lantas kita hadirin, mari kita kembali muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup? Setidaknya setahun ke belakang, mari kita kaji. Lebih banyak kita menghabiskan waktu kita untuk mengingat kesalahan orang, tapi lebih banyak kita melupakan kesalahan kita yang kita lakukan terhadap orang lain. Ya, memang inilah kita sebagai manusia yang setiap saatnya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih gemar, kita lebih suka lidah kita terasa ringan ketika menggosipi tetangga kita, menceritakan, menghibah aib-aib saudara kita. Tetapi kita lupa kalau kita sendiri juga memiliki aib. Maka tak ada satu orang pun manusia yang mulia selain Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusianya, siapapun orang, seorang ustaz, seorang ulama, tidak lebih mulia dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka konsepnya, manusia yang mulia adalah manusia yang dapat melupakan kesalahan orang di sekitarnya dan mengingat kebaikan yang telah orang lakukan terhadap dirinya. Dan orang yang buruk, kata Nabi,
adalah orang yang selalu melupakan kebaikan orang kepada dirinya, namun selalu mengingat kebaikannya terhadap orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, momentum hijriah, innamal a'malu binniyat. Mari kita jalani kehidupan baru di tahun 1445 Hijrah ini dengan memperbaiki niat kita. Kata Rasul, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Banyak berupa amalan akhirat yang akhirnya melahirkan nilai-nilai ibadah ketika kita laksanakan, tapi berubah menjadi amalan biasa. Salat yang bernilai ibadah, melahirkan pahala, mendapatkan nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun menjadi ibadah yang sia-sia. Kenapa? Bisu'in niyyah, karena buruknya niat kita. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Banyak amalan dunia yang tidak bernilai ibadah, tidak bernilai pahala. Mandi kita, makan kita, tidur kita tidak melahirkan nilai ibadah. Tapi tidur kita bisa melahirkan nilai ibadah, bisa melahirkan pahala. Makan kita bisa dianggap menjadi ibadah, dikarenakan bihusnin niyyah, karena bagusnya niat kita. Maka perbaiki niat, mudah-mudahan Allah tetap melindungi serta menunjuki kita kepada jalan yang lebih baik ke depan harinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وشكر الله ثم الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله وارحمهما كما ربونا صغارا. فإن كان مات يا الله فاغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما واكرم نزلهما يا الله واجعل الجنة مثواهما وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله